Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sari dengan NIM 2104010047 dari kelas Ekonomi Syariah 2B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem moneter, di mana pada sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang viral. Di Indonesia yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang viral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dan dari suatu sistem moneter. Selanjutnya, pengendalian moneter. Jumlah uang beredar, baik dalam standar barang maupun standar kepercayaan, tidak boleh terlalu berlebihan atau kurang. Kontrol uang beredar perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang baik dan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta kontrol terhadap kebijakan kredit. Kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting, artinya untuk mengurangi atau menekan tingkat inflasi. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran. Selanjutnya, kerangka kebijakan moneter di Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer sebagai sasaran kebijakan moneter. Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Dan selanjutnya, persaingan global dan krisis moneter. Sebagai antisipasi terhadap persaingan global sejalan dengan era perdagangan bebas, dunia perbankan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku secara internasional. Dalam hubungan ini telah dikeluarkan SEBI nomor 23/11 BPP tanggal 28 Februari 1991 yang antara lain menyatakan bahwa kewajiban penyertaan modal minimum tentu terhadap aktiva tertimbang menurut resiko sesuai dengan standar Bank for International Settlements atau BIS sebesar 8%. Namun apabila terdapat faktor lain yang menambah risiko, maka perlu penyertaan modal minimum lebih dari 8%. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi dan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan dan harga inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy, dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Selanjutnya, fungsi kebijakan moneter. Sejak tahun 1945, kebijakan moneter hanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka pendek. Adapun kebijakan fiskal digunakan dalam pengendalian ekonomi jangka panjang. Namun pada saat ini kebijakan merupakan kebijakan utama yang dipergunakan untuk pengendalian ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, pemerintah dapat melakukan kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah yang beredar dan kredit yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan yang pertama, kecepatan kerja, kedua, kestabilan harga, dan yang ketiga, neraca pembayaran internasional, dan yang terakhir,
pemulihan ekonomi melalui kebijakan moneter di Indonesia. Kestabilan harga dan nilai tukar merupakan persyaratan bagi pemulihan ekonomi karena tanpa itu aktivitas ekonomi masyarakat, sektor usaha, dan sektor perbankan akan terhambat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kiranya jika fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia selama krisis ekonomi ini adalah mencapai dan memelihara kestabilan harga dan nilai tukar rupiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.